ada sosok melintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, saat ini saya bersama laki-laki gondrong, sama juga dengan saya. Ya, saya kenalkan, beliau ini sutradara kondang. Kalau saya dulu pernah jadi sutradara tapi kandang. Mas Joni, mungkin pemirsa Arah 9 Channel biar lebih paham, nama lengkapnya sampean siapa sih? Tri Rahmat Joni Kurniawan. Pantes kalau saya lihat di TV itu acara Kian Santang ya, Ya. TRK. Ya. Dan pemirsa, ini sahabat saya sudah lama ya, mulai dari Astrada sampai akhirnya jadi sutradara. Dan awal beliau menyutradarai saya masih ingat betul. Mungkin Mas Joni malah lupa itu. Dia kontak saya mau menyutradarai, wah saya bangga sekali. Tapi saya tidak ingin berbicara terkait proses penyutradaranya. Saya ingin lebih pada kisah-kisah yang mungkin menjadi tantangan. Apa tantangan? Karena beliau ini banyak di kolosal ya. Apa tantangan menjadi sutradara kolosal itu? Tantangannya itu kita berimajinasi, tapi sebenarnya kita tidak pernah mengalami. Ya. Karena itu kejadian ratusan tahun yang lalu. Seolah-olah peristiwa masa lampau ya, Ya. yang kemudian dikerjakan hari ini. Ya. Kan seperti itu. Seperti itu dan tentu saja alamnya berbeda ya, dan manusianya juga berbeda. Jadi tantangannya itu bagaimana menjadikan hari ini seperti masa lalu yang sesungguhnya. Wah, luar biasa. Oh ya, sebelum jauh saya mau nanya, apa saja yang sudah sampai sutradarai? Misteri Gunung Merapi. Misteri Gunung Merapi, waduh, misteri itu. Raden Kian Santang. Brahma Kumbara. Damar Wulan. Iya. Nyi Roro Kidul. Kisah wali-wali. Kalau awal sekali kan nggak dulu di Indosiar kalau nggak salah itu. Iya, itu buat Brahma Kumbara. Oh, Brahma Kumbara. Raja Madangkara punya adik sakti namanya Mentik. Ingat gak? Kalau saya ingat karena saya pencinta sandiwara radio. Baik, terkait dengan misteri, pernah nggak mengalami Mas Joni peristiwa-peristiwa aneh barangkali atau mistik ketika menyutradarai film-film misteri? Tidak banyak sih, cuma yang masih diingat baru kemarin ya, waktu bikin Kian Santang. Itu di Buperta. Di daerah mana itu? Cibubur. Daerah Cibubur, Jawa Barat. Jawa Barat sama Jawa Timur, karena Cibubur jadi dua. Jawa Barat masihnya Jawa Barat ya. Nah, seperti apa kejadiannya? Saat itu kalau nggak salah maghrib apa ya, malam itu. Saat pergantian set, pergantian tempat lokasi, saya duduk sendiri di situ. Duduk, terus secara nggak sengaja ada sosok melintas. Itu nggak sadar, begitu dilihat nggak taunya sosok itu tidak ada kepalanya. Wow. Terus hilang begitu aja. Terus dicari-cari, ya tidak ada. Itu waktu syuting Raden Kian Santang ya. Apa memang tempatnya itu dikenal angker? Karena banyak kan tempat-tempat syuting yang angker. Apa tempatnya memang dikenal angker atau faktor begitu? Ya, memang dikenal angker kan hutan belantara. Oh, di hutan ya? Di hutan. Saat itu scene-nya tentang apa? Kian Santang apa ada kaitannya dengan misteri atau gimana kok? Bisa ngomong? Tidak ada hubungannya. Oh, artinya secara naskah tidak ada kaitannya dengan misterinya ya? Tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan gaib-menggaib, tapi tiba-tiba nongol.
Jadi dari sepanjang syuting bertahun-tahun itu baru kali itu menampakkan diri. Baru kali itu. Luar biasa. Jadi jangan-jangan jinnya tak kalah serem atau takut di syuting kali ya. Bisa jadi. Itu kalau yang seram. Kalau tantangannya tadi bagaimana menjadikan masa lalu di hari ini. Terus ada nggak syuting yang paling berkesan itu di film apa? Ya semuanya berkesan ya. Semuanya berkesan. Karena tetap pengalamannya meninggalkan pengalaman yang berbeda-beda. Ya mungkin yang terakhir, yang paling kemarin itu yang baru saja lama dibuat ya. Kalau yang lama kan orang sudah lupa. Terus bagaimana kalau sekarang saya pengen tanya teknik penyutradaraan. Ini kan anak-anak muda ya yang tidak tahu masa lalu. Bagaimana mereka bisa memerankan itu, bisa mengkarakteri tokoh masa silam padahal mereka diantaranya adalah anak-anak milenial. Bagaimana sampai men-create mereka itu? Salah satunya kan diceritakan dia untuk memerankan tokoh apa, baru kita kasih tahu bahwa tokoh itu mempunyai karakter seperti ini. Ada observasi nggak? Suruh baca buku atau apa? Ada ya. Harus di sejarah. Kalau masalah dialog, masalah artikulasi, apakah menyesuaikan apa umum aja? Mungkin yang kemarin umum ya, umum tapi lebih ke baku, luas, formal Indonesia. Artinya tidak utuh sebagaimana film dokumentasi ya, karena itu kan film sifatnya entertain tapi mengambil setting masa lalu ya, dari banyak kisah-kisah yang sebenarnya sifatnya legenda. Mas Joni, terakhir mungkin ada harapan ke depan bagaimana perfilman kita yang tampaknya ya semakin merosot sih kalau saya lihat. Ke depan ini kayaknya tantangannya kan makin berat. Harapan sampean ke depan seperti apa sebagai sutradara? Bermunculan karya-karya baru ya, yang tidak bisa mengangkat budaya Indonesia atau budaya baru, tentunya yang lebih baik. Kalau dalam teknik penyutradaraan sampai melihat seperti apa yang ada sekarang ini? Standarkah atau malah di luar standar atau malah ada sesuatu yang menarik di luar konteks ilmu penyutradaraan? Kan banyak sekarang sutradara-sutradara otodidak kan, terutama di YouTube. Kalau lihat hasilnya sebetulnya tidak ada yang baru ya, semuanya tetap mengulang dari yang terdahulu. Mungkin disajikan pas di saat itu, di saat penyajiannya. Cuma tidak ada hal yang baru, mungkin penyesuaian sama zamannya. Oke. Terakhir sekali, saya ingat biasanya dulu kalau syuting itu tidak lepas dari selamatan atau memagari tempat apabila tempat itu angker. Itu masih dilakukan nggak sih hari-hari? Masih ya? Itu masih misalnya awal-awal ya. Iya. Kita mengadakan selamatan, bersyukur ya, mengundang kiai setempat, bisa ada tokoh agama di situ. Ada masang sajian juga. Saya pernah dulu itu syuting di daerah Lasem itu, aku kaget itu ada ayam sampai diikat segala, ternyata itu persyaratan. Pernah nggak ngalamin begitu? Iya, paling nggak kan kita ngikutin karena lokasinya kan di situ dan di sana memiliki budaya sendiri, paling nggak kita menghormati. Nah, disitulah pemirsa, ternyata dalam dunia film modern tekniknya bahkan peralatannya hal-hal yang bersifat lokalis terkait dengan budaya yang diyakini ya menjadi sebab lancarnya syuting itu tetap dijalankan. Ini pengakuan langsung dari Bang Joni sebagai sutradara film-film kolosal di televisi ya. Kalau di layar lebar pernah? Masih belum. Oh, layar lebar belum ya? Masih belum, baru di layar kaca. Oke Mas Joni, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan semakin maju dan karya-karyanya bisa menginspirasi anak-anak kita untuk lebih mencintai Indonesia tentunya dan mencintai karya-karya Indonesia. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kami bahas ini. Saksikan terus Aras 9 Channel yang insya Allah akan memberikan sesuatu yang bernilai edukasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.